Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dek, 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 dek. Jantung Rian berdetak lebih cepat daripada denting jam, sesuatu hal yang juga dirasakan oleh Alika. Ruangan ini sepi sekali, seperti hanya dipenuhi oleh detak jantung mereka berdua. Merasakan kegugupan yang sama, apalagi ketika Dokter Aresa mulai membuka perban di kedua mata Alika. Dokter itu tidak mempermasalahkan keberadaan Rian di samping Alika. Dipikirnya Rian sudah jujur tentang jati dirinya. Ya Allah, batin Rian terus memanggil Tuhan agar hatinya bisa sedikit tenang, hingga akhirnya dua perban itu pun selesai dilepas. Dek, ya Allah, semoga semua yang kudengar adalah salah. Seseorang yang tangannya saat ini kugenggam bukanlah Pak Rian. Mohon Alika. Sungguh-sungguh dia memohon tentang hal itu. Semua kenangan indahnya bersama Erlan hanya akan jadi mimpi jika ternyata pria itu adalah sang CEO. Alika, mulai buka matamu dengan perlahan, titah sang dokter. Alika menelan ludahnya kasar sebelum akhirnya dia menuruti perintah tersebut. Pelan-pelan dia membuka kedua matanya, kembali melihat bias cahaya masuk ke dalam netra. Terang pemandangan ruangan, Dokter Aresa, dua perawat, Bisanti, semua itu bisa dia tangkap jelas dengan penglihatannya. Sampai akhirnya Alika menoleh ke samping untuk melihat seorang pria yang sejak tadi tangannya dia genggam. Dek. Ya Allah, luluh sudah semua pertahanan yang Alika punya. Seketika genggaman tangannya pada Erlan melemah. Karena yang saat ini yang dia lihat adalah Pak Rian. Astagfirullahalazim, batin Alika. Nafasnya jadi memburu. Ada rasa cemas yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Pikiran Alika gamang. Dia menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang gugup. Namun kemudian dia malah merasakan tangannya yang digenggam erat oleh Pak Rian. Ya, pria di sampingnya ini adalah Pak Rian, bukan Erlan. Bagaimana Alika? Apakah kamu masih merasakan sakit? Tanya sang dokter. Alika menggelengkan kepalanya pelan sebagai jawaban. Lidahnya terasa keluh untuk bicara. Oke, tidak perlu kita pasang lagi perbannya, tapi kamu masih harus tinggal di rumah sakit ini selama 2 hari. Jika semuanya baik, di hari ketiga baru kamu boleh pulang ya. Alika mengangguk lagi, hanya mampu melihat senyum hangat yang diberikan oleh sang dokter. Tangan kanan Alika yang terpasang selang infus diambil. Salah seorang perawat menyuntikkan 2 obat dan setelahnya Dokter Aresa beserta 2 perawat itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Bisanti ikut keluar juga. Semua yang sudah dia rencanakan bersama Pak Rian semalam kini jadi berantakan. Tak ingin menambah kacau keadaan, jadi Bisanti putuskan untuk menunggu di luar lebih dulu. Dan kini di ruangan itu hanya tersisa Alika dan Pak Rian. Sayang, aku bisa menjelaskan semuanya, ucap Rian. Alika coba menarik tangannya yang digenggam, namun Rian tetap menahan kuat. Alika juga terus mengalihkan pandangannya, tak ingin bersitatap. Aku adalah Erlan. Cukup, potong Alika cepat. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Terima kasih. Timpal Alika lagi. Dia masih terus berusaha melepaskan genggaman tangannya. Sungguh pikirannya saat ini kacau. Alika bingung harus bersikap bagaimana. Mana bisa tiba-tiba dia menganggap bahwa Erlan adalah Pak Rian. Tidak, itu terlalu canggung bagi Alika. Dia tidak bisa melakukannya. Al,
Saya mohon, Pak, lepaskan tangan saya. Mohon Alika. Tiba-tiba dia ingin menangis. Entahlah, hatinya tidak karuan. Rian juga sama bingungnya melihat Alika yang hendak menangis. Dia buru-buru memeluk gadis ini erat sekali. "Tidak perlu lihat wajahku, rasakan saja bahwa ini aku," ucap Rian lirih. "Aku mohon tenanglah, jika tidak ingin melihatku sebagai Rian, aku akan tetap berada di sampingmu sebagai Erlan," ucap Rian dengan begitu lirih. Dan entah bagaimana bisa kalimat itu seketika membuat dada Alika terasa sesak, sedih sekali, seperti bisa merasakan kesedihan yang serupa dari suara lirih tersebut. Alika kembali memejamkan mata, kembali hidup di dunianya yang gelap seperti kemarin. Pelukan Erlan bisa dia rasakan dengan jelas, sangat hangat, hatinya tak bisa ditipu. Ini adalah pelukan prianya, kekasihnya Erlan. Namun sungguh menganggapnya sebagai Pak Rian terasa begitu sulit. Mereka seperti kembali menjadi orang asing. Alika seperti harus kembali memperkenalkan dirinya dengan layak. Rian Aditama. Astagfirullahalazim, batin Alika. Sulit sekali menjadikan dua orang itu menjadi satu. Alika tidak bisa. Dia kembali membuka mata dan melihat dunia yang nyata. "Aku bukan Pak Rian, aku adalah Erlan," ucap Rian sekali lagi karena Alika hanya diam, sementara dia terus memeluk, tak ingin melepaskan Alika sebelum gadis ini menerima keberadaannya. Sungguh Rian tidak ingin pergi, dia tidak ingin diminta untuk menjauh. "Bukannya kita sudah sepakat untuk segera menikah? Apa aku harus merubahnya jadi sebuah perintah?" tanya Rian lagi. Sedangkan Alika makin tak kuasa untuk buka suara. "Aku Erlan, Alika, aku Erlan," mohon Rian. Dan mendengar suara putus asa itu, Alika jadi sedih sendiri. Perlahan Alika mendorong dada Erlan menjauh. Gerakan yang lembut itu dituruti oleh Rian. Pria itu melepaskan pelukannya dan duduk di tepi ranjang, membuat keduanya jadi saling tatap dengan sangat jelas. Dek, wajah ini adalah wajah sang CEO, bos dingin dengan semua sikapnya yang mengerikan. Alika buru-buru menunduk, lalu melihat cincin yang melingkar di jari manis mereka berdua, cincin pasangan. "Ya Allah," batin Alika lagi. Dia jadi lebih banyak membatin. Mulutnya tak bisa buka suara, bingung mau bicara apa. "Al, kamu tidak akan meminta aku untuk pergi, kan?" tanya Rian. Alika terdiam. "Apa aku harus menggunakan topeng?" tanya Rian lagi. Sejak tadi dia terus yang bicara. Alika buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan tersebut. Dia yakin Erlan tak akan main-main dengan ucapannya. Erlan pasti akan langsung mencari topeng itu, andai dia iyakan. "Panggil namaku, aku adalah Erlan," ucap Rian lagi. Sungguh bukan masalah baginya Alika mau memanggil apa, yang penting mereka masih terus bersama seperti selama ini. Dan Alika kembali menggeleng saat mendengar kalimat tersebut. Beri saya sedikit waktu," ucap Alika gugup, bicara di antara rasa takut dan cemas. Tetap saja hanya bisa menganggap pria di hadapannya ini adalah Pak Rian, bukan Erlan. Mendengar Alika yang bicara begitu formal membuat Rian semakin merasa kecewa, sedih yang membuat dadanya sesak. Namun Rian benar-benar diam, memberi waktu sebanyak yang Alika butuh untuk bisa menerima ini semua. Di antara pikirannya yang berkecamuk itu, Alika terus menunduk.
Teringat tentang kebenaran yang semalam dia dengar, tentang bagaimana tiba-tiba Pak Rian memperkenalkan dirinya sebagai Erlan, tentang semua kenangan yang mereka lewati bersama, tentang rencana yang sudah mereka buat berdua, tentang pelukan dan genggaman tangan, tentang ciuman hingga bertukar saliva. Ya Allah, Alika tak bisa melupakan itu semua. Sudah jadi bagian penting pula dalam hidupnya. Tapi membuat Pak Rian menjadi Erlan hanya akan membuatnya jadi manusia paling egois. Alika harus bisa menerima bahwa Erlan adalah Pak Rian. Perlahan Alika mengangkat wajahnya, memberanikan diri untuk membalas tatapan sang CEO. Mulut Alika mulai terbuka, bergerak bingung ingin bicara. Apa yang kamu simpulkan? Tanya Rian. Alika menggigit bibir bawahnya sendiri. Sungguh saat ini dia sangat gugup dan takut. Saya tidak akan meminta Anda untuk pergi, tapi saya akan menganggap Anda sebagai Pak Rian, putus Alika. Setelah mengatakan itu, nafasnya terengah, takut hingga membuat jantungnya berdegup.